Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Mendengar berita atau informasi itu berbeda dengan kalau mengalami. Misalnya kalian mendengar berita bahwa madu itu manis. Siapa yang sudah pernah minum madu? Cuma 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Mungkin ada yang sudah pernah tetapi tidak berani tunjuk tangan. Tidak apa-apa. Yang belum pernah, kalian yakin tidak madu itu manis? Manis. Juga. Nah, kira-kira madu 1 sendok dengan gula 5 kilo lebih manis mana? Macam tahu-tahu saja kan? Ya, gula, ada yang bilang gula manis, ada yang bilang madu manis. Ya, enggak apa-apa. Karena memang mungkin ada yang hanya mengerti karena sebuah berita. Kalau kalian sudah sungguh-sungguh mengalami, merasakan, itu tahu, oh madu itu manisnya demikian, maka berani mengatakan apakah lebih manis gula 5 kilo atau madu 1 sendok. Saya tidak akan menjadi hakim apakah lebih manis gula atau madu, tetapi kalau kalian sudah mengalami, kalian sendiri yang akan mengetahui. Nah, ini hanya sebagai sebuah analogi bagaimana ketika orang mengalami perjumpaan dengan Yesus secara sungguh-sungguh dengan hanya mendengar berita itu berbeda. Herodes ini dia hanya mendengarkan berita, maka dia menjadi cemas dan juga ragu. Katanya Yesus itu sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit, nabi-nabi yang terdahulu, Elia yang datang lagi dan sebagainya, maka dia merasa cemas. Maka dia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Berbeda dengan peristiwa lain ketika di tempat lain anak-anak datang dengan hati yang terbuka kepada Yesus, mereka mengalami sukacita. Maka kita semua juga setiap hari, pagi hari datang ke sini mengalami perayaan Ekaristi, itu juga supaya semakin mengenal dengan Yesus, mengenal dari sabda yang didengar maupun yang direnungkan, mengalami perjumpaan dengan ketika kita menyambut komuni. Sore hari kita juga berdoa di tempat ini juga semakin mengenal Tuhan. Bukan tujuannya supaya mengisi waktu kosong menunggu jam makan, atau pagi ini mengisi waktu supaya sekolah buka dan lain sebagainya. Nah, maka semoga kita juga pelan-pelan di tempat ini dibentuk semakin mengenal Yesus secara pribadi. Tidak dari pendengaran kami yang membantu kalian merenungkan, atau para suster, atau frater, atau kakak pembina, tetapi sungguh-sungguh secara pribadi itu dengan hadir di sini, dengan berdoa, dengan Ekaristi dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Maka Yesus yang kamu kenal itu akan tinggal di dalam hatimu dan mengubah hidupmu menjadi lebih baik.